Oke, sekarang kita mau ngapain? Oke. Oke, mulai. Sedikit tapi maksimal. Soalnya kalau misalnya kita prepare-nya, persiapannya jauh lebih matang, jauh lebih baik, kan jauh lebih bagus, ya nggak? Ya karyanya maksudnya jauh lebih bagus gitu. Karena diusahainnya kan semaksimal mungkin gitu. Ya kan, ya teman-teman? Berarti berkarya sedikit tapi maksimal. Tapi kalau bisa banyak, maksimal itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus ya. Ya. Jauh lebih bagus. Pinginnya sih gitu. Pokoknya sedikit tapi maksimal. Pinginnya banyak. Iya, sedikit tapi maksimal. Mau cerita dulu ya. Sebenarnya dua-duanya sulit ya. Maksudnya dua-duanya ada ada proses yang kalau ini sulitnya kayak gini, kalau ini sulitnya kayak gitu. Tapi kalau dari keduanya mungkin yang persiapannya jauh-jauh hari itu buku. Ya, buku Inyut ya. Soalnya kalau buku Inyut kan udah lama banget ya. Dari dulu kan Zara pengen bikin buku. Ya mungkin agak lama, berarti kayaknya buku Inyut deh. Tapi kalau misalnya Golden Flower sebenarnya Zara itu emang udah kepikiran kan, karena dimana banyak orang yang tahu itu langsung ngasih respon positif gitu. Awalnya ini cerita dikit nggak apa-apa ya, kasih tahu. Sebenarnya ini nggak banyak yang tahu juga sih. Sebenarnya kan awalnya itu banyak yang pingin kalau cerita Zara ketika sakit itu dijadiin buku. Cuman kalau Zara pikir-pikir lagi, kalau buku kayaknya kurang cocok deh. Atau mungkin ini kan cerita pribadi ya. Cuman gimana caranya kita menarik perhatian orang-orang dengan memberikan banyak inspirasi juga itu melalui sesuatu yang jauh lebih menarik gitu. Kayak dari bentuk video gitu kan. Kalau buku mungkin takutnya ada membosankan gitu. Nggak semuanya kayak gitu sih. Cuman kan apa ya? Ya pokoknya dipertimbangin mana yang jauh lebih baik gitu. Dan alhamdulillah akhirnya berupa bentuk video juga kan gitu. Mungkin teman-teman juga yang udah nonton kan pasti tahu. Alhamdulillah responnya juga dari semuanya udah baik, udah bagus. Alhamdulillah, terima kasih gitu. Pokoknya yang lebih sulit itu nggak sulit juga sih, cuman persiapannya benar-benar harus matang juga kan. Berarti Zara pilih buku. Zara pilih buku aja. Berkarya sendiri tapi prosesnya lama. Pinginnya kan punya karya sendiri. Nah, pinginnya punya karya sendiri, tapi kalau misalnya gabung sama karya orang lain, itu kan jauh lebih baik juga gitu. Jadi kita bisa kolaborasi juga kan. Kayak gitu. Cuman emang kalau proses sendiri sih emang lebih lama juga. Pokoknya pasti yang kalau sendiri itu lebih apa ya, lebih senang gitu. Tapi kalau banyak juga ya maksudnya kalau gabung juga ya senang juga gitu. Ya kalau sendiri alhamdulillah, kalau gabung juga alhamdulillah gitu. Bisa silaturahmi, bisa kenalan sama semuanya juga, bisa nulis bareng juga kayak gitu. Kayak ya jadi pengennya berkarya sendiri tapi lama gitu, tapi maksimal gitu, maksudnya lamanya tuh lama maksimal gitu kan ya. Nanti berkarya sendiri ya tapi maksimal. Nggak ada ya. Berarti berkarya sendiri tapi waktunya lama. Kalau ide pastinya sebelum sakit
Ya, ide itu pasti sebelum sakit, tapi karena ya mungkin udah waktunya aja gitu, jadinya hasilnya gitu di waktu ketika sakit gitu. Tapi ya pokoknya pilih emang idenya itu sebelum sakit gitu. Jadi tapi qadarullah hasilnya ada ketika Zara sakit gitu. Karena kan sebelumnya sempat idenya banyak nih, cuman ada yang ketunda gitu, terus ada yang dibatalkan, ada yang ternyata hasilnya ya sekarang gitu. Dua karya, iya. Gitu. Pertanyaannya kayak gitu. Dua-duanya. Nggak mau milih, nggak bisa. Masa pilih dua-duanya? Masa pilih salah satu? Dua-duanya nggak bisa. Nggak bisa, ini pertanyaan yang cuma dijawabnya dua-duanya, nggak ada pilihannya. Karena yang pertama buku itu karya Zahra juga, yang film dokumenter itu juga karya Zahra juga gitu. Jadi nggak bisa milih yang mana. Pokoknya dua-duanya bagus, dua-duanya karya Zahra sendiri. Dua-duanya, nggak bisa pilih dua-duanya. Kalau teman-teman mau yang mana? Buku atau film dokumenter? Bagus yang mana? Teman-teman suka yang mana? Dua-duanya. Kalau Zahra dua-duanya. Jadi ini pertanyaannya gimana Zahra? Yang satu buku, yang satu film dokumenter. Teman-teman suka yang mana? Kalau Zahra dua-duanya. Harus dua-duanya. Kan Zahra mau pilih kertas, harus satu-satu katanya. Di sini ada pilihannya ya. Gak susah-susah kan pertanyaannya. Jangan yang bingung, kasihan nanti yang nontonnya. Oke, udah kebuka dikit. Bukan pertanyaannya itu susah. Kenapa harus susah? Nah, pertanyaan pertama. Nyanyi atau acting? Jawabannya adalah kalau dilihat pengalaman, Zahra pilihnya acting. Ya. Zahra pilih acting. Tapi padahal baru ikut sekali ya. Baru ikut audisi sekali. Itu juga udah lama lagi. Cuma kalau nyanyi sama acting, pilih acting. Tapi biasanya seringnya nyanyi, jadi nyanyi juga boleh. Nyanyi dua-duanya. Instagram atau YouTube? Instagram. Karena sekarang lebih aktifnya di Instagram, bukan di YouTube. Gitu. Tapi mudah-mudahan nanti di YouTube ya, oke? Aduh, di semua media sosial juga. Terus, penulis atau desainer? Dua-duanya. Kan itu dua-duanya cita-cita Zahra juga. Terus karena penulis bukan udah ya, masih proses gitu kan ya, masih belajar juga. Desainer juga masih belajar juga. Tapi kayaknya kalau buat sekarang pilih penulis ya, pilih jadi penulis aja insyaallah. Penulis cuma ada 6, ini soal 3 lagi. Kebalik. Piano atau kalimba? Piano. Kenapa piano? Karena lebih suka piano. Cuman kalimba juga ada. Terus berarti ini kepikiran. Ini kelima ya. Novel atau sejarah?
Kalau sejarah di pelajaran juga ada novel. Kalau novel Zara lebih seringnya lebih banyak yang online-nya. Kalau sejarah lebih ke offline ya, kayak buku berupa fisik gitu loh. Kalau teman-teman sukanya novel apa buku sejarah? Kalau novel lebih suka genre apa? Oke, Zara pilih novel. Kalau dikasih sejarah juga gak apa-apa karena suka. Kalau pelajaran suka yang sejarah gitu kan, suka cerita gitu. Ya. Terakhir, acara online atau offline? Ini acara sendiri. Kalau acara sendiri lebih suka offline karena bisa ketemu langsung sama orang-orang. Terus lebih rame juga. Ini kesini lagi ya. Yang lebih rame gitu karena ketemu orang langsung kan. Terus bisa berinteraksi secara langsung juga gitu. Pasti pernah. Iya, pasti pernah. Ya karena Zara juga manusia, pasti pernah merasakan itu gitu. Pernah, tapi kan jadi pilihan kita apa kita mau terus kayak gitu atau enggak gitu kan. Kalau misalnya kita dalam keadaan kayak gitu terus putus asa kan ya sebenarnya bukan jalan keluarnya sih. Ya maksudnya nggak akan nyelesain masalah juga gitu. Bukan masalah, ya maksudnya nggak nyelesain urusan kita itu gitu. Susah, iya. Susah karena kan nggak gampang. Susah karena nggak gampang, iya. Ya maksudnya apa ya? Emang susah kan harus belajar dulu. Maksudnya ya harus belajar dulu, harus terlatih gitu. Kalau kepikiran pingin nyoba gitu. Soalnya kan dulu udah pernah ikut itu kan ya, cuman gak dilanjutin. Terus ya kalau misalnya ada kesempatan pingin coba ya coba aja sekali ya pengen coba aja. Kalau misalnya emang dapat nilai positif, banyak nilai baiknya ya mau coba gitu. Enggak sih, ya maksudnya nggak gitu juga. Sebenarnya kan kalau misalnya kita ya maksudnya itu kan hak kita ya mau bikin konten apa, mau punya ide kreatif apa, itu kan terserah kita gitu. Cuman ada dua hal yang bakal orang terima sama orang yang nggak terima. Ada orang yang suka sama orang yang nggak suka. Jadi keputusan untuk berkaryanya itu kembali kepada kita gitu. Terserah orang mau suka atau enggak, orang mau nerima atau enggak, selagi kita memberikan yang terbaik, memberikan hal-hal positif, ya lanjutkan gitu. Ya cuman kalau misalnya sekalipun kita melakukan hal yang baik, memberikan banyak inspirasi, motivasi misalnya, ya kalau emang ada orang yang gak suka sama kita ya sampai kapanpun ya mungkin bakal tetap gak suka, ya gak sih? Sebaik apapun kita, kalau orang itu emang gak suka sama kita gitu, ada setitik rasa benci misalnya, sampai kapanpun kita melakukan kebaikan, orang itu akan tetap gak suka sama kita gitu. Entah itu karena iri, dengki, atau ya hal yang negatif lah gitu. Jadi selagi kita bisa berkarya ya berkarya aja gitu, lanjutin gitu, jangan terpengaruh sama satu orang yang benci sama kita. Justru kita itu harus maju karena ada lebih dari satu orang yang menyukai kita gitu, yang menyemangati kita, yang membersamai kita gitu. Betul banget. Subscriber sama
followers, lebih banyak followers. Karena Instagram udah lama, lebih lama Instagram daripada YouTube. Cuma nanti teman-teman kalau yang belum subscribe YouTube-nya, di subscribe. Followers Zahra lebih banyak dari subscriber, berarti masih banyak yang belum subscribe gitu ya. Jadi untuk followers Instagram jangan lupa untuk subscribe juga YouTube-nya. Itu karena perbedaannya jauh banget ya. Jadi dari 2000 sama 400. Pokoknya subscribe YouTube-nya. Follow Instagram-nya. Berteman di Facebook juga. Salah nanyanya, harusnya bukan ke Zahra, harusnya nanyanya ke orang lain. Ya maksudnya nanyanya ke orang-orang gitu, bukan ke Zahra. Ya kalau misalnya menginspirasi, alhamdulillah. Kalau misalnya enggak juga, ya Zahra tetap berusaha untuk menginspirasi juga gitu. Dan mudah-mudahan apa yang Zahra buat ini, karya dekreatif Zahra itu memberikan banyak nilai positif. Mudah-mudahan emang bermanfaat juga gitu, inspirasi juga, memotivasi juga gitu. Pokoknya insya Allah yang terbaik, insya Allah. Oke, udah selesai, alhamdulillah. Jadi video ini mungkin video terakhir di tahun 2021. Mudah-mudahan teman-teman tetap bisa membersamai Zahra ke depannya untuk karya-karya lainnya, untuk program ide kreatif yang insya Allah sedang Zahra rencanakan. Jadi teman-teman tetap di sini, tetap sama Zahra, tetap sama For My All untuk program kedepannya. Teman-teman bisa mendukung melalui apapun, itu berupa doa, pesan yang dikirim lewat sosial media, jadi berupa apapun itu. Pokoknya dengan teman-teman subscribe YouTube-nya, terus follow Instagram-nya, share berita informasi tentang For My All ataupun Zahra, itu bentuk dukungan teman-teman juga. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu di tahun depan dengan karya-karya lainnya, insya Allah, dengan program yang jauh lebih baik lagi, insya Allah. Pokoknya tunggu aja nanti, insya Allah tahun depan yang terbaik ya. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman sehat, semuanya sehat-sehat. Terus tetap berkarya juga. Nanti yang udah punya karyanya boleh kasih tahu Zahra, biar nanti Zahra lihat dan kita promosikan bareng-bareng karyanya kayak gitu. Kita saling mendukung, saling mendoakan juga yang terbaik. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Tangan. Bentar. Jadi sangkanya nangis. Ini inget. Ada banyak di foto. Kalau Zahra bikin novel, aku dikasih tahu nanti belum ya? Oh nanti, ya enggak. Ya, bisa ini nggak sih survei, bukan survei? Yang ya nanya gitu kan? Janganlah tapi. Ya pokoknya itu harusnya ke orang lain ya.